Selamat pagi semuanya, saya baru bangun tidur di tahun baru yang indah ini. Saya malah jadi kepikiran tentang vibe coding. Apakah coding itu menjadi tidak penting karena sudah ada vibe coding? Saya bisa berargumen untuk itu. Saya bilang itu tidak betul. Vibe coding itu masih tetap membutuhkan skill coding. Walaupun misal kayak product manager itu bisa membuat produk dengan cepat, prototype ya, dengan cepat, tapi belum tentu hasil dari vibe coding itu memang optimal atau sesuai dengan case. Kadang-kadang ada edge case yang perlu di cover, yang dari sisi security misalkan, atau dari sisi performance. Secara display mungkin terlihat betul, secara flow mungkin terlihat betul, tapi ada satu edge case yang mungkin perlu tetap di maintain oleh seorang programmer. Jadi apakah vibe coding bisa menggantikan coding? Jawabannya tentu tidak ya. Yang kedua, apakah vibe coding itu tidak penting lagi? Enggak juga. Vibe coding itu bisa mempercepat, jadi bukan menggantikan. Vibe coding itu mempercepat kita menuju prototyping, mempercepat kita membuat form. Misalnya dulu saya ngabisin waktu banget untuk bikin sebuah form misalkan ya, karena harus ada atributnya segala macam, walaupun itu sudah dibantu dengan plugin Emmet misalkan. Nah, tapi dengan vibe coding kita bisa mendeskripsikan field dengan cepat, kemudian formnya sudah jadi. Begitu juga dengan validasinya, kita tinggal memikirkan logik penting dalam aplikasi itu gitu. Nah, kemudian apakah skill coding berpengaruh pada kualitas vibe coding? Betul. Contoh, ketika kita tidak memahami konsep solid misalnya sebagai programmer, solid programming, maka saat kita melakukan prompting, kita tidak akan terpikir untuk memasukkan solid itu ya. Misalkan buatkan sebuah fungsi yang bisa mengurutkan array, tapi ada tapinya, harus mengikuti prinsip solid. Atau biarkan bisa misalkan buatkan sebuah kelas perhitungan uang, tapi harus mengikuti prinsip solid. Itu hasilnya akan berbeda dan performance akan berbeda. Maintenance-nya juga akan lebih mudah ketika kita mengikuti prinsip-prinsip programming. Mungkin itu saja yang terlintas dalam pikiran saya. Terima kasih, sampai jumpa. Jadi kenapa jadi? Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah, sudah semester 5, 6, 7, 8, tapi belum nih pernah bikin software, belum ada satupun produk yang pernah dibuat. Oke, di situ kalian harus mulai ngambil keputusan. Either jangan berkompetisi di dunia programming, karena kalian nggak akan menang. Kalaupun kalian apply itu akan susah banget. Kedua, kalian start belajar dengan sangat keras. Kenapa? Tidak cukup dengan hanya mulai belajar, harus dengan keras, karena kompetisinya secepat itu gitu. Hari ini teknologi apa, besok bisa jadi berubah, atau bahkan 1 detik kemudian di luar sana tuh udah ada teknologi baru dan segala macam, udah nggak akan kekejar. Saya berpikir beberapa kali mengenai software. Saya orangnya iseng ya, sering iseng bikin software apa, bahkan bikin tool sederhana. Dan semenjak ada AI, ini ruangnya semakin sempit cuy. Gua nggak bohong. Contoh, kita bikin aplikasi mencatat uang. Well, AI can do better. For example, dulu kita nginput uangnya berapa, dari mana, segala macam. Dengan AI, sekarang kita tinggal foto ke WA, di forward, dimasukkan ke Excel. Semudah itu, dan tidak perlu logik yang kompleks. Kita hanya scan, AI yang mengerti, kemudian membuat aplikasi itu. Kemudian apalagi
Contoh misal kita membuat aplikasi konverter suhu. Konverter suhu udah nggak musim ya, semua di handphone juga udah ada itu. Buat apa? Karena memang kita tinggal nanya AI, suhu di daerah ini sekarang berapa, mereka bisa tahu jawabannya. Even though hal yang cukup kompleks, misal kita punya Excel, kita mau bikin aplikasi dashboard, kita tinggal masukkan Excelnya, kita tinggal minta olah seperti apa, itu muncul hasilnya dalam bentuk chart dan sudah ada rekomendasinya lagi, bukan cuma display tapi ada rekomendasinya. Apalagi banyak hal yang sudah bisa di replace dengan AI. Aplikasi sederhana itu kalau nggak masuk sampai ERP mungkin itu sebenarnya udah bisa replaceable dengan AI gitu. Maka dari itu kompetisinya semakin sulit. Untuk saya yang sering ngoding dengan cepat gitu ya, seminggu jadi, buat saya itu jadi buang-buang waktu karena belum tentu aplikasi ini jalan. Pertama, aplikasi ini akan kalah dengan aplikasi yang lain. Kedua, waktu saya habis 1 minggu untuk membuat ini dan di luar pun sudah ada, saya pun masih perlu waktu untuk memarketkan itu. Jadi yang saya cari itu sekarang adalah gimana caranya kita upgrade skill, menyelesaikan sesuatu yang benar-benar spesifik dan benar-benar kompleks. Karena untuk saat ini ya, kekurangan AI itu hanya di kurang spesifik dan kurang detail soal kompleks. Ketika memang parameternya kurang, itu yang dicari. Untuk sekarang ini misalkan kita membuat aplikasi untuk mensimulasikan bagaimana proyeksi keuangan 10 tahun ke depan berdasarkan data yang sebelumnya. Nah itu mungkin masih masuk ya, masih masuk sebagai gimana nih cara menyelesaikan itu. Kan bukan hanya sebagai CRUD, ada keilmuan lain yang harus kita pelajari, ada keilmuan ekonomi yang harus kita pahami, ada keilmuan programmingnya jelas harus kita pahami, ada kemampuan kita menganalisa tren. Jadi skill set itu nggak bisa satu sekarang. Kita harus benar-benar bisa jadi generalis yang kanan kiri itu harus sudah balance gitu. Jadi orang yang secara keilmuan kurang, secara teknikal kurang, itu akan jauh lebih susah saat ini. Kenapa itulah muncul sulit sekali mencari lowongan kerja saat ini, karena ini muncul dari sini juga. Skill yang basic itu bisa digantikan dengan AI dengan sangat mudah, lebih cepat, lebih akurat. Kenapa yang bertahan di perusahaan-perusahaan besar itu justru orang-orang yang memang punya skill yang lebih general gitu, bukan orang yang lebih sangat-sangat spesifik. Karena yang spesifik dan sederhana itu bisa digantikan AI, tapi spesifik kompleks dia masih bisa bertahan. Begitupun dengan orang yang punya kemampuan di luar 1 atau 2 ilmu pengetahuan, 2 disiplin lah biasanya, antara IT dan ekonomi atau ekonomi dengan politik misalnya. Nah, orang yang bisa bermain 2 kaki ini adalah mungkin orang yang akan masih tersisa tidak bisa digantikan dengan AI. Saya tidak berbicara sektornya apa, tapi orang yang mungkin punya 2 keahlian atau lebih yang bisa mengkombinasikan keduanya, itu mungkin dia akan masih bisa bertahan. Jadi teman-teman sekarang yang masih kuliah semester 1, semester 2, semester 3, kalau mau dikejar, ada target nih semester 5 gue harus sudah punya aplikasi yang jalan, atau bahkan gue pengen punya aplikasi yang udah ada kliennya semester 5. Jadi pikirannya itu jangan selalu investor. Pikirannya itu adalah bagaimana aplikasi ini digunakan dan menjadi revenue. Itu yang harus dipikirkan. Investor tuh datang kalau memang revenue kita sudah bagus, flow-nya sudah bagus, investor tuh pasti datang. Kita nggak usah nyari investor. Kalau udah jadi jalan bisnis yang lurus, investor tuh akan nyamperin sendiri, percaya. Jadi mindset ketika bikin aplikasi tuh jangan mencari investor, carilah customer, carilah keilmuan yang benar, mulai belajar dengan sangat keras, bukan hanya keras, sangat keras.
karena AI itu ada tepat di belakang kamu mengejar-ngejar masa depan. Terima kasih.